alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya semua mitra SR12 yang kami cintai, kami banggakan? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah, tentunya kita berharap semuanya di sini sehat-sehat semuanya ya. Oke, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita semuanya tentu berharap dalam keadaan sehat, baik itu rohani, jasmaninya, kantongnya, terutama mentalnya ya. Terutama kita mengharapkan mentalnya itu sehat ya. Kenapa? Karena hari ini adalah bulan Juli ya. Bulan Juli ini memiliki arti untuk kita semuanya. Ini masih di awal. Jadi Anda masih punya kesempatan untuk menjadikan makna dari bulan Juli ini makna sebulan ke depan untuk lebih baik lagi. Karena tahu nggak arti dari bulan Juli itu? Juli singkat dari jika usahamu lebih ikhlas. Masya Allah ya. Jadi kalau usaha yang Anda lakukan di bulan ini lebih ikhlas, tentu akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena orang yang ikhlas dia cenderung mengenal siapa Tuhannya. Orang yang nggak ikhlas ketika melakukan sesuatu dia cenderung jauh dan tidak mengenal Tuhannya. Kok bisa gitu, Coach? Ya iyalah. Bayangkan jika Anda melakukan aktivitas bisnis. Anda menawarkan satu produk ke 5 orang. 5-5-nya itu menolak Anda semua. Kalau Anda nggak ikhlas, Anda tentunya akan berpikiran seperti ini. Kenapa sih ini orang-orang? Padahal udah saya tawarin tapi nggak ada yang mau beli. Ya kan? Berbeda ketika Anda melakukan seperti ini. Sudah menawarkan ke 5 orang, ternyata belum ada yang beli. Lalu Anda mengatakan, ya Allah, semoga aktivitas yang aku lakukan hari ini, ya Tuhanku, semoga aktivitas yang aku lakukan hari ini semuanya bernilai sebagai ibadah. Dan tahu, pada saat Anda melakukan aktivitas dengan penuh keikhlasan, di situ sebetulnya Tuhan sedang menciptakan diri Anda dengan segala kemampuan dan potensi yang nantinya akan dikeluarkan. Ingat ya guys ya, bahwasanya ikhtiar yang kita lakukan tidak melulu itu kepada hasil. Tetapi sebagai manusia tentunya kita perlu melakukan ikhtiar dengan sebaik-baiknya karena urusan hasil itu semuanya adalah urusan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke. Guys, suara saya kedengaran kan ya? Jelas ya? Oke, jelas ya, alhamdulillah ya. Baik, pada kesempatan hari yang berbahagia ini di bulan Juli ini, di awal bulan yang penuh semangat ini, kita awali dengan penuh keikhlasan. Sekarang mulailah dengan ikhlas diri Anda niatkan hari ini kita berkumpul dalam sebuah majelis ilmu ya, meskipun melalui tatap muka atau dalam jaringan, tapi semoga apa yang Anda niatkan membawa keberkahan. Karena faktanya Bapak Ibu sekalian, mitra-mitra SR12 yang kami banggakan, sejatinya saat Anda duduk hadir dalam sebuah majelis ilmu atau sebuah tempat yang di situ mendalami tentang keilmuan, sejatinya di samping kanan kiri Anda itu hadir malaikat yang mencatat Anda, ya. Kenapa kok bisa seperti itu, Coach? Dalam makalahnya dikatakan utlu bil ilma minal mahdi ilalahdi. Jadi tuntutlah ilmu, bayangkan ya. Kita diminta untuk menuntut ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat atau saat kita sudah mati nanti. Sejatinya belajar itu tidak pernah terputus waktunya kapan. Jadi ketika Anda meniatkan dengan penuh keikhlasan hari ini Anda hadir dalam Zoom kali ini, sejatinya ada malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan. Dan semoga itu semua bernilai ibadah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, bagi Anda yang sudah siap mengikuti Zoom ini, saya mau untuk Anda typing ya. Anda silakan ketik di kolom Zoom chatnya dengan simbol api-api ya. Silakan. Bagi Anda yang setelah siap untuk mengikuti Zoom kali ini,
Nyalakan dulu api-apinya abangku. Masya Allah. Ibu Suwarta api ya, langsung 5 api. Boleh ya? Boleh ditambah lagi api-apinya biar kita makin semangat lagi hari ini semuanya. Yang melakukan dan telah isi kolom Zoom-nya dengan chat api-api, tandanya Anda telah siap untuk belajar. Kita sama-sama diskusi pada hari yang berbahagia ini ya. Menyala kakakku semuanya ya. Ya, ini api-api semua ya. Kalau dicek hodamnya ini hodam api semua. Masya Allah. Oke, Ibu Idaros. Umi Wahyuni Yangti, Assalamualaikum Yangti. Masya Allah ya. Api-api Yangti, bukan senyuman. Tenang, ini bukan cek hodam. Yangti, kita ada sesi khusus nanti kalau mau cek hodam. Oke guys, alhamdulillah kita semuanya saya mengeluarkan api-apinya nih. Mudah-mudahan Kodam Jaya, Kodam 5 Brawijaya ya Yangti ya. Baik, semua para mitra SR12 yang kami hormati, kami banggakan, semuanya mudah-mudahan terbakar dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pada hakikatnya di sini saya tidak ingin menggurui Anda semuanya, saya ingin berbagi hal-hal yang telah saya dapati ya. Semoga hal ini bisa menjadi kebaikan dan pahala jariah. Nantinya Anda setelah mendapatkan ilmu ini, Anda juga bisa aplikasikan, bisa duplikasikan, bisa sharing juga ke tim-tim Anda semuanya. Kalau nanti ada di pertengahan yang kurang jelas atau mau langsung ditanyakan, boleh langsung raise hand-nya ya, karena ini semua audionya saya matikan untuk kondusivitas. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanyakan, langsung nggak apa-apa, dipotong aja. Coach, yang ini maksudnya gimana? Langsung di raise hand, langsung ditanya. Boleh ya? Oke, alright. Bapak Ibu, hari ini kita membahas sesi kedua atau part kedua dari materi kita yang sebelumnya. Jadi di Zoom yang sebelumnya, jika Anda mengikuti di part 1, kita belajar dan berdiskusi tentang level kepemimpinan menurut John C. Maxwell. Ya. John C. Maxwell itu mengatakan ada level atau 5 skala dalam kepemimpinan menurut penelitian yang telah dilakukan selama puluhan tahun terhadap tipe-tipe kepemimpinan. Di materi kemarin, di materi yang pertama atau di batch pertama atau di pertemuan pertama, kita telah membahas levelnya itu apa saja. Nah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita akan membahas lebih dalam lagi, karena yang akan kita bahas bukan hanya memahami apa-apa saja levelnya, tapi kita akan membahas tentang sebenarnya siapa saja yang termasuk di level 1, level 2, level 3, level 4, bahkan sampai level 5-nya. Dan gimana sih caranya? Kalau saya nih berada di level 1 nih coach sekarang, gimana caranya buat bisa jadi level 2? Oke, saya kayaknya ada di level 2 nih coach. Gimana caranya biar bisa jadi level 3? Oke, saya kayaknya level 5 nih coach gitu ya. Jadi silahkan Anda panggil saya sebagai leader Anda ya. Nanti kita akan bahas tipe orang yang seperti ini. Dia ada di level berapa? Oke ya. Itu kita akan membahas hal itu lebih dalam lagi. Dan saya ingin mengulang sedikit tentang apa yang kita bahas di level pertama kemarin atau di pertemuan pertama kemarin, bahwasanya leadership itu atau kepemimpinan itu sejatinya adalah saat Anda mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang Anda inginkan, atau Anda instruksikan, atau Anda harapkan dia melakukan itu, gitu ya. Itu adalah kepemimpinan. Nah, dalam hal itu ada level-levelnya. Kita akan bahas, namun mengulang sedikit kembali bahwasanya kalau Anda kemarin di pertemuan pertama belum mengikuti, saya ingin sampaikan kepada Anda, seorang pemimpin itu tentunya bukan hanya berdiri di depan saja dalam sebuah barisan, dia juga tidak harus selalu berada di belakang barisan, tetapi pemimpin juga harus masuk ke dalam tengah-tengah barisan, seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan dengan motonya dalam metode kepemimpinan, yang pertama itu adalah Ingar Sosung Tulodo, Ingadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu berada di depan untuk menunjukkan arahnya, untuk membuat strateginya, untuk melakukan goal settingnya. Ini tim saya mau dibawa kemana nih? Saya harus lakukan strateginya. Saya harus mulai terlebih dahulu agar orang-orang bisa mencontoh langkah-langkah saya ketika saya mendapatkan kesuksesan.
Itu pemimpin tipe yang di depan. Lalu tipe yang di belakang, itu juga perlu. Anda sebagai pemimpin nggak boleh di depan terus. Karena kalau Anda terlalu sering berada di depan, nantinya akan muncul sebuah metode yang dinamakan sebagai otokrasi atau otoriter ya. Anda hanya maunya memerintah, Anda hanya maunya menyuruh ya. Tidak seperti itu. Tapi juga Anda perlu berada di baris belakang untuk apa? Menyemangati barisan Anda untuk bisa maju. Selain Anda telah menunjukkan jalannya, strateginya, goal settingnya mau seperti apa, Anda juga perlu berada di belakang barisan untuk membuat mereka termotivasi, ya. Dan itu juga Anda perlu untuk berada di tengah-tengah barisan untuk mengetahui barisan tim yang Anda bawa saat ini kenapa berjalan sedikit lambat, kenapa jalannya agak susah, ya. Itu perlu dilakukan. Anda perlu masuk ke tengah-tengah barisan dari tim Anda ketahui apa sebenarnya yang menjadi problem, apa sebenarnya yang menjadi masalah. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, Anda juga perlu untuk mencari solusinya. Pak, tapi sekarang saya masih reseller, belum punya yang namanya tim. Nggak apa-apa. Saat Anda sekarang belum memiliki tim, maka persiapkan diri Anda layaknya seorang leader hebat. Bagaimana caranya? Dengan memimpin diri Anda terlebih dahulu. Guys, fakta membuktikan bahwasanya musuh terbesar dari dalam hidup kita itu bukanlah faktor eksternal, melainkan faktor internal. Siapakah faktor internal itu? Diri kita sendiri. Kemalasan, kebodohan, egoisme itu adalah faktor internal yang membuat diri kita sulit untuk menjadi leader yang hebat. Untuk itu, kalau Anda belum diamanahkan tim dalam arti kata bisnis di SR12, maka persiapkan diri Anda dengan membentuk tim diri Anda terlebih dahulu. Kuatkan fondasi dalam bangunan diri Anda sehingga ketika Anda mendapatkan sebuah amanah untuk membina tim yang besar nantinya, Anda sudah siap. Ya, jangan sampai Anda hanya merasa terburu-buru sepertinya Anda layak untuk memimpin, tapi pada faktanya ketika Anda diberikan amanah, Anda bingung mau melakukan apa. Yang terjadi adalah zolim. Kenapa zolim? Ya, karena ada orang di belakang Anda yang diamanahkan, yang hadir, yang bergabung menjadi tim Anda. Kalau Anda tidak bisa mendirect mereka, membawa mereka lebih baik lagi, maka di situ Anda bertanggung jawab terhadap kesuksesan dia, terutama di bisnis SR12. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, SR12 ini memiliki skema kemitraan di mana Anda bukan hanya dituntut untuk mensukseskan diri Anda sendiri, tapi Anda juga bertanggung jawab untuk mensukseskan orang lain. Itulah salah satu visi yang dimiliki oleh SR12 yang juga dicetuskan oleh owner kita langsung, Bapak Tony Firmansyah dan juga Ibu Wasrianti Salam, nilai keberkahan. Itulah yang menjadi visi dari SR12 sehingga SR12 selama 8 tahun usianya bisa berkembang sedikit demi sedikit untuk bermanfaat bagi banyak orang. Karena faktor keberkahan tadi. Mereka tidak lagi berpikir gini, wah punya duit nih, oke saya akan memperkaya diri saya, tidak. Tetapi bagaimana caranya dengan penghasilan yang sedikit demi sedikit dikumpulkan untuk bisa terus memberikan manfaat bagi banyak orang, ya. Nanti kita akan ada, kemarin sih sebetulnya ada sesi selayang pandang ya, hal itu kalau teman-teman ikuti sebetulnya juga menjadi nilai plus untuk rasa kepemilikan teman-teman di bisnis SR12. Oke. Kita akan masuk ke dalam materinya. Jadi sebelum Anda masuk, pastikan Anda bersiap-siap karena bisa jadi Anda merasa Anda ada di level yang mana. Ya, oke. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, supaya hilang hide floating meeting control. Oke.
Oke, ini adalah 5 level kepemimpinan menurut John C. Maxwell ya. Selama puluhan tahun beliau meneliti tentang kepemimpinan. Oke. Yang pertama apa sih? Yang pertama itu adalah self leadership, itu berdasarkan posisi di mana dia mendapatkan jabatan sebagai seorang pemimpin karena posisi dia atas pekerjaannya. Kayusti udah di spotlight belum? Saya yang ini boleh di spotlight Kak? Nih yang ini yang lagi ngadep layar. Sebentar ya, Coach. Oke. Oke. Berdasarkan posisi. Jadi kepemimpinan Anda itu bukanlah sebuah murni prestasi, tapi ada gift di situ. Ada pemberian. Apa itu pemberiannya? Sebuah posisi. Di mana orang itu harus mengikuti Anda sebagai seorang pemimpin karena memang harus mengikuti. Contoh di level ini tuh apa? Contohnya kalau kita banyak temukan dalam dunia perkantoran atau dunia perusahaan, di situ ada level mulai dari staff, lalu ada supervisor, lalu ada manager, lalu mungkin di atasnya ada komisaris, lalu di atasnya paling tinggi ada board of director ya. Itu adalah sebuah posisi di mana karyawan perlu mengikuti atasannya yang berlevel manager. Lalu diikuti lagi yang jabatannya berlevel komisaris dan di atasnya lagi berlevel board of director. Nah, itu adalah sebuah level kepemimpinan di mana Anda diikuti karena jabatan yang Anda miliki, ya. Dan selanjutnya level 2, ini adalah people leadership di mana orang mengikuti Anda sebagai seorang pemimpin. Mengikuti Anda sebagai seorang pemimpin itu karena mereka berkeinginan mengikuti, ya. Jadi ada sebuah keinginan mereka mengikuti Anda. Alasannya kenapa? Nanti kita akan bahas, ya. Kita lihat secara level-levelnya terlebih dahulu. Yang ketiga, production leadership di mana orang mengikuti Anda sebagai seorang pemimpin karena apa yang sudah Anda lakukan untuk organisasi atau tim, ya. Selanjutnya adalah duplication. Orang mengikuti karena diri Anda dan apa yang Anda lakukan untuk mereka. Ini level yang cukup sulit yang dapat diraih oleh seseorang dalam hal kepemimpinan, ya. Dan terakhir, ini ada level yang kelima, di sini adalah respect. Orang mengikuti karena siapa Anda, ya. Kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama itu adalah self leadership, ya. Apa maksudnya? Memimpin karena kedudukan. Orang mengikuti karena sebuah keharusan. Jadi orang mengikuti Anda itu karena sebuah keharusan, ya. Harus seperti itu. Tadi yang saya katakan dari posisi atau jabatan. Kepemimpinan level 1. Yang pertama, bawahan atau tim itu hanya mengikuti sesuai dengan batasan kewenangan mereka. Ya. Poin yang kedua, bawahan hanya melakukan apa yang diminta. Jadi kalau misalnya tim Anda ini melakukan sesuatunya hanya seperti ini. Ya saya kan seorang marketer, ya udah omsetnya 500.000 sebulan aja, nggak usah tinggi-tinggi karena saya nggak mau atau nggak punya keinginan buat jadi reseller kok, saya pengen jadi marketer aja. Nah, ini adalah tim atau bawahan Anda saat Anda memiliki level kepemimpinan di level 1. Mereka hanya mau melakukan sesuai apa yang Anda minta. Ayo, Anda sekarang punya kontaknya berapa? Save kontaknya sekarang. Tetangga Anda udah Anda save belum kontaknya? Save sekarang. Saat tim Anda melakukan hal itu karena Anda memintanya terlebih dahulu tanpa ada inisiasi dari mereka, artinya mereka menganggap level kepemimpinan Anda saat ini masih berada di level 1. Oke, kita lihat poin selanjutnya. Bagi pemimpin yang hanya bisa mengandalkan jabatannya, mereka akan, jika meminta lebih usaha dan waktu dari bawahannya, tidak akan memperolehnya. Siapa di sini leaders Anda yang berposisi sebagai subagen,
Anda yang berposisi sebagai agen, Anda yang berposisi sebagai distributor mungkin ya. Ketika Anda meminta usaha lebih dari bawahan Anda atau dari tim Anda. Contohnya, ayo guys, kita minggu ini akan adakan home sharing, kita akan adakan leaders meeting, ya. Silakan waktunya dipersiapkan. Jika Anda meminta waktu luang atau waktu lebih dari mereka, maka Anda nggak akan memperolehnya. Artinya apa? Tim Anda kesulitan untuk bisa memenuhi ajakan Anda. Ya. Kalau itu terjadi pada Anda, artinya level Anda masih berada di level 1. Lalu yang selanjutnya, jika Anda hanya mengandalkan jabatan atau posisi Anda, apa yang terjadi? Seringkali kesepian dan ditinggalkan oleh tim Anda. Kenapa? Anda tidak memiliki daya tarik, sehingga tim Anda tidak lagi membuat sebuah keterikatan yang dalam gitu. Jadi mereka hanya mengikuti Anda hanya berdasarkan apa yang diminta. Selebih daripada itu sudah, ya. Atau seakan-akan seperti ada sebuah janji yang hak lu apa, kewajiban gua apa, udah selesai sampai di situ. Hak Anda apa, kewajiban Anda apa, selesai sampai di situ. Ini masih berada di level 1. Yang selanjutnya hanya menerima sisa-sisa dan bukan orang-orang terbaik. Oke, suara saya masih jelas? Masih, Pak. Masih ya? Noise nggak? Noise sedikit, Coach. Noise sedikit ya? Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Oke, ini adalah mereka yang berada di level 1. Semuanya seakan-akan berdasarkan kontrak saja, hanya formalitas saja. Anda tidak bisa menggugah mereka untuk melakukan lebih daripada apa yang mereka miliki. Dan biasanya hanya mendapatkan sisa-sisa, bukan orang-orang terbaik. Ingat, saat Anda masih berada di level 1. Kita next. Nah, masalahnya, seorang manajer, seorang vice president, ketua umum, direktur utama, supervisor, kepala divisi, senior manager, deputi, bahkan Anda mungkin yang ada distributor di sini, ini tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sejati. Artinya apa, guys? Artinya apa, guys? Artinya adalah saat Anda berada di level ini, sejatinya Anda belum bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang sejati. Anda hanya beruntung karena faktor daripada posisi. Faktor posisi itu bisa merupakan sebuah pemberian yang tadi saya katakan, bukan sejatinya Anda memiliki kepemimpinan. Oke, next. Lalu, bagaimana caranya memaksimalkan jabatan Anda, posisi Anda, kepemimpinan Anda, tapi juga meningkatkannya ke level 2. Sekarang pertanyaannya silakan tulis di kolom komentar. Siapa yang masih merasa Anda saat ini berada di level 1? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan kenapa Anda merasa Anda berada di level itu? Boleh, monggo, silakan Bapak Ibu. Siapa saja yang merasa Anda masih berada di level 1 dalam hal kepemimpinan, dan kenapa Anda merasa Anda berada di level tersebut? Boleh, silakan. Nggak ada. Wih, keren. Nggak ada nih kalau nggak ada nih. Oke, Ibu Afrita Zahara. Saya coach karena mitra saya masih susah buat diajak lebih maju. Oke, Anda masih merasa berada di level tersebut ya. Thank you, kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Afrita Zahara ya, karena sudah berhasil mengidentifikasi dirinya saat ini berada di posisi yang mana. Oke, mitra saya bilang saya biar di level marketer aja, Masya Allah ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ini adalah sebuah
batu loncatan buat Ibu Afrita ya Bu ya. Ibu sudah berhasil mengidentifikasi diri Ibu ada di level mana, artinya Ibu sadar ya. Sejatinya manusia itu terbagi-bagi menjadi 4 golongan ya kalau menurut Imam Ghazali ya. Ibu ini ada di level yang seperti ini. Almar'u ya'lamu wa ya'lamu annahu ya'lam ya. Jadi seseorang atau pemuda atau pemudi yang mengetahui bahwasanya dia tidak tahu, dan dia ketika mengetahui hal tersebut akan berbenah diri dan sebagai batu loncatan untuk lebih baik lagi. Nggak apa-apa Ibu Afrita Zahara, saat ini mungkin kepemimpinan Anda berada di level 1, tapi saya yakin ke depannya seiring berjalannya waktu, terus memperbaiki diri, Anda akan bisa meningkatkan level Anda ke level yang selanjutnya. Intinya jangan pernah menolak masukan dari orang lain, tetapi juga jangan ditelan mentah-mentah sehingga membuat Anda tidak percaya diri ya. Nggak apa-apa, ini sebagai masukan yang baik, batu loncatan untuk bisa menjadi pemimpin yang hebat. Saya tunggu Ibu Afrita Zahara menjadi distributor di tahun depan ya, di tahun 2025. Saya tunggu Ibu Afrita Zahara untuk menjadi distributor. Kalau misalnya ada apa-apa, mau dikomunikasikan, mau ditanyakan, mau curhat, mau apapun, boleh. Nanti ya, silakan boleh Kak Yusti dibagi nomor telepon saya kalau misalnya ada yang mau komunikasi secara langsung bisa, karena khawatirnya nanti temanya agak berubah nih dari tema training kita pada hari ini ya. Oke, selanjutnya Elu Fatta Muraya. Saya juga waktu ngajak mitra nge-zoom atau home sharing, ada yang mau, ada yang enggak. Oke, artinya mereka tadi ya, bawahan atau tim Anda hanya memberikan waktu yang sisa-sisa, tidak ingin melebihkan waktu untuk bisa lebih dekat dengan Anda ya, atau membangun hubungan emosional lebih dekat ya, nggak apa-apa. Anda yang sudah menyadari, nanti kita akan kasih tahu bagaimana caranya supaya Anda bisa aktif ya. Mohon maaf Coach, baru gabung karena tadi ada acara, nggak apa-apa. Mbak Yulita, semoga masih bisa mengikuti materi kita pada hari ini ya. Oke. Selanjutnya bagi Anda yang sudah merasa ada di level yang berikutnya atau Anda tidak merasa, oh alhamdulillah Coach saya tidak lagi di level itu, alhamdulillah. Semoga Anda berada di level-level yang berikutnya dan insya Allah mudah-mudahan ada yang sampai di level 5 ya. Alhamdulillah, amin. Oke, selanjutnya bagaimana memaksimalkan potensi Anda atau kepemimpinan Anda ke level yang selanjutnya, yakni di level 2. Oke, ini adalah panduannya. Panduan untuk mengembangkan diri ke kepemimpinan tingkat 2 atau ke level yang selanjutnya, level 2. Yang pertama, bahwasanya Anda menyadari ada peran orang lain yang membuat Anda di posisi ini. Ya, Anda tidak sepenuhnya atas kerja keras Anda, tidak sepenuhnya berdasarkan eksponensial potensial yang Anda miliki, tapi sadari bahwasanya ada peranan orang lain sehingga Anda berada di situ. Berada di level kepemimpinan itu. Contohnya gimana kalau dalam mitra SR12? Contohnya Anda menjadi reseller. Bisa jadi itu karena ajakan orang yang mengajak Anda untuk Anda bergabung menjadi reseller. Atau bisa jadi karena leader Anda yang paksa Anda untuk bisa jadi seorang subagen. Atau bisa jadi leader Anda yang paksa Anda menjadi agen. Yang sebetulnya mungkin bisa jadi maksud dari leader Anda sebenarnya baik untuk memaksimalkan potensi. Tetapi kalau Anda ternyata memang belum berada di level tersebut, artinya itu merupakan sebuah pemberian. Tidak murni karena prestasi Anda. Ya, ingat jika Anda berada di level kepemimpinan yang pertama tadi, di level yang terendah tadi, ingat ada bantuan orang lain sehingga Anda berada di sana. Ya, yang kedua, menyadari bahwa kepemimpinan itu adalah tindakan dan bukan jabatan. Ya, karena itu tunjukkan caranya. Artinya gimana? Jika Anda memang mendapatkan pengaruh
memiliki pengaruh kepada orang lain itu adalah karena sebuah tindakan yang Anda lakukan. Tapi kalau Anda berada di level 1, itu merupakan pemberian dari jabatan atau pemberian dari bantuan orang lain. Ya, maka jangan pernah membanggakan diri Anda saat Anda sudah up sub agen, saat Anda sudah up agen atau bahkan bisa menjadi distributor, jangan pernah langsung berbangga diri. Karena bisa jadi level distributor atau level agen atau level kemitraan yang Anda miliki saat ini itu belum berjalan atau beriringan dengan level kepemimpinan Anda. Ada kok orang yang ketika dia menjadi subagen itu bagus omsetnya, menjadi agen itu oke banget omsetnya, tapi ketika dia menjadi distributor, dia harus melakukan goal setting, dia harus memiliki strategi untuk tim-timnya, dia bingung, nggak tahu mau ngapain. Kenapa bisa terjadi? Karena level kepemimpinan itu bukanlah sebuah pemberian, itu adalah sebuah tindakan untuk Anda bisa mendapatkan level tersebut. Ya, jadi jangan pernah berbangga diri. Kita masih harus terus sama-sama membenahi diri. Kita harus ketahui saat ini ada di level mana dan bagaimana cara untuk meningkatkannya. Oke, selanjutnya. Panduannya seperti apa untuk bisa meningkatkan level dari kepemimpinan level 1 ke level yang selanjutnya? Poin ketiga, berhentilah mengandalkan jabatan untuk membuat orang bekerja. Ya, jabatan ini berarti di sini posisi. Anda agen, Anda nggak bisa paksa reseller Anda nggak bisa paksa subagen Anda. Karena sejatinya Anda dengan mereka itu adalah mitra bisnis, bukan saudara. Ya, hanya mitra bisnis. Artinya gimana? Artinya Anda nggak bisa paksa dia untuk melakukan omset yang besar ya. Kalau Anda tidak memberikan sebuah contoh kepada tim Anda, mereka tidak akan melakukan lebih. They don't do it anything more than your offering. Ya, itu barusan bahasa Jawa Sanskerta ya. Jadi Anda nggak bisa maksa mereka gitu loh. Karena mereka itu adalah mitra bisnis, yang artinya Anda lakukan lebih untuk mereka, mereka akan lakukan lebih banyak more than your done ya. Apapun yang telah Anda lakukan, seperti itu. Poin yang selanjutnya supaya Anda bisa meningkatkan kepemimpinan Anda ke level yang selanjutnya. Lupakanlah jabatan Anda, lupakanlah posisi Anda, jangan sering menyebutkan jabatan Anda, tetapi mulai bina hubungan dengan anggota tim Anda. Anda yang masih menganggap saya kan agen Anda, saya kan leader Anda, ketahuilah bahwasanya yang tadi saya sampaikan di awal, ketika Anda sering menyebutkan di mana posisi Anda berada saat itu, artinya Anda bukanlah orang yang tepat untuk berada di level itu. Kalau Anda sering menyebutkan, ya gua kan agen lu harus nurut dong apa yang gua bilangin, seperti itu. Kalau Anda masih menggunakan metode tersebut, masih menyebut level-level Anda, artinya itu Anda belum layak berada di level tersebut. Saya ulangi cerita saya yang saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Saya pernah handle wilayah Jawa Tengah, ya. Di situ ada distributor yang saya turunkan. Sempat saya turunkan dari level distributor karena memang selama 4 bulan berturut-turut underperform. Padahal sebelumnya bagus. Saya sharing dengan leadernya, sebelumnya bagus omsetnya, tetapi ketika dia menjadi distributor, selama 4 bulan itu omsetnya tidak pernah mencapai ketentuan yang sama-sama kita sepakati di kode etik. Akhirnya saya turunkan dia, lalu saya sampaikan ke distributor yang bersangkutan. Bu, Ibu 4 bulan berturut-turut sudah tidak perform. Saat itu ketentuannya memang 6 bulan, tapi di 4 bulan saya sudah sampaikan, Ibu, apakah saya mau beri pilihan, saya turunkan Ibu atau Ibu mengundurkan diri sebagai distributor? Saya bilang, kenapa alasan saya menyampaikan seperti ini, Bu? Karena Ibu punya orang di belakang Ibu, punya tim di belakang Ibu yang belanja ke Ibu. Kalau Ibu tidak bisa memenuhi stok, karena omsetnya hancur, omsetnya jeblok, maka orang di belakang Ibu atau tim belakang Ibu ini akan kesulitan. Khawatirnya nanti justru menjadi bumerang. Akhirnya beliau menyampaikan seperti ini, Mas, kalau seperti itu saya mau mengundurkan diri saja sebagai distributor, tapi saya punya pesan, Mas. Pesannya apa? Jadi dia itu berpesan seperti ini, tolong jangan sampai Bu SDU tahu bagaimana saya. Karena saya khawatir
Bu SDU malu memiliki tim seperti saya. Guys, bayangkan jarak dia, distributor tersebut, dengan leader SDU-nya itu jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi dia ketika tidak melakukan perform yang bagus, tidak oke dalam performanya, bisnisnya kurang berjalan dengan baik meskipun bimbingannya sudah sepenuhnya dilakukan, dia mengatakan seperti itu, jangan sampai Bu SDU tahu apa yang terjadi dengan saya karena saya takut nama Bu SDU jelek karena memiliki distributor seperti saya. Bayangkan seberapa jauh jaraknya orang tersebut, tapi masih mikirkan siapa leader di atasnya. That's the leadership. Itulah kepemimpinan. Bahkan nama baiknya pun dijaga karena keburukan yang dilakukan orang tersebut atau yang dilakukan oleh timnya atau dilakukan oleh bawahannya. Ya, tapi kita juga nggak jarang menemukan hal seperti ini. Pak, leader saya tuh Pak, bla 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 bla. Nggak jarang itu terjadi ya guys ya. Untuk itu tadi saya juga sampaikan, dimanapun level Anda di kemitraan SR12 di bisnis ini, itu tidak menjadi jaminan kepemimpinan Anda. Ya, so kita supaya Anda bisa naik level ke tingkat yang selanjutnya adalah bergeraklah dari peraturan kepada hubungan. Ya, tadi kalau saya katakan hubungan Anda di level 1 itu hanya seperti sebuah kontrak. Kontraknya Anda harus lakukan A, B, C, maka kewajiban Anda lakukan itu, hak Anda A, B, C. Nah, itu hanya seperti itu saja. Kalau Anda mau meningkatin ke level yang selanjutnya, jangan pernah pakai kontrak, tapi dekatilah secara hubungan. Jangan melulu harus dengan SOP, tapi bergeraklah dengan emosi. Bagaimana cara membangunnya? Anda bisa menggerakkan orang lain bukan berdasarkan SOP saja, bukan berdasarkan peraturan saja. Peraturan itu sejatinya hanya untuk mengkoridori, hanya untuk menggawangi supaya Anda tidak keluar. Itu fungsi dari peraturan. Tapi untuk menggerakkan dia punya keinginan, inisiasi, itu dekatkanlah dengan hubungan. Dekatkanlah dengan cara membangun emosional yang baik. Emosional yang baik itu gimana? Kedekatan. Ya, kedekatan. Anda yang saat ini masih berada sebagai tim di bawah, dekatkanlah leader Anda, dekatkanlah hubungan emosional Anda. Dan Anda yang berada saat ini sebagai pemimpin dari sebuah tim, maka bangunlah hubungan emosional tersebut. Ya, oke. Kalau misalnya Anda masih berpikir home sharing itu tidak perlu dilakukan atau sulit dilakukan, maka Anda silakan datangi orangnya, dan harapan saya Anda tidak perlu memulai dengan obrolan bisnis. Ya, contohnya gimana? Orang tersebut tidak mau didatangi, Anda sampaikan saja kepada dia, Bu, saya mau ngobrol, kita ngobrol aja, kita nggak akan ngobrolin bisnis. Ya, dekatkan saja emosional Anda dengan dia, hubungan ketertarikan Anda dengan tim Anda itu secara sendirinya akan memperbaiki average case size ya. Fakta membuktikan bahwasanya seseorang yang dekat dengan pemimpinnya, dekat dengan leadernya, meskipun secara skill set dia tidak memenuhi, tapi kalau dia dekat secara emosional, maka pertumbuhan bisnis yang dia miliki ikut bertumbuh. Ini telah dibuktikan dari 900 orang di Amerika Serikat pada tahun 2002, ya, dilakukan bahwasanya orang atau pengusaha yang dekat dengan mentornya, meskipun dia tidak memiliki kemampuan, tetapi kemana mentornya pergi, kemana mentornya diikuti, intensitas pertemuan dengan mentornya diperbaiki, itu akan mempengaruhi pertumbuhan bisnisnya atau average case size-nya ya, rata-rata daripada pertumbuhan bisnisnya. Ketimbang orang yang tidak dekat mentornya, tetapi dia menjalankan ilmu yang diberikan. Contohnya, mentornya bilang ABCD ilmu yang dikasih. Udah setelah itu dia ngilang, dia jalanin ilmunya ABCD. Itu ternyata pertumbuhan bisnisnya lebih sedikit ya, ketimbang orang yang selalu nempel sama mentornya. Perbedaannya itu pertumbuhannya sekitar 13% dari orang yang tidak dekat secara emosional dengan mentornya atau dengan leadernya ya. Itu tadi ya, jangan terlalu banyak masukan rule
atau aturan-aturan ya, jalin hubungan emosional sehingga Anda bisa membangun kedekatan dengan leader Anda dan juga tim Anda. Oke. Ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung raise hand, nggak apa-apa ya. Kita punya waktu banyak sampai 2 minggu ya Kak Yusti ya. Satu bulan, Coach. Oh, 1 bulan. Oke, boleh ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan langsung raise hand aja. Kak Yusti mungkin kalau saya nggak melihat ada yang raise hand boleh langsung disampaikan ya. Baik, Coach. Kasih tahu saya. Oke. Selanjutnya dari Anda yang sudah berada di level 1 menaikkan ke level 2 tadi adalah panduan-panduan yang Anda perlu lakukan, perlu sadari, perlu yakini dan perlu Anda ubah. Dan selanjutnya ini adalah John C. Maxwell quotes ya, quotes dari JCM. Jika Anda harus mengatakan kepada orang lain bahwa Anda adalah pemimpinnya, maka Anda bukan pemimpin. Ya. Jika Anda harus mengatakan kepada orang lain bahwa Anda adalah pemimpinnya, maka Anda bukan pemimpin. Ya, seperti di level 1 membawa posisinya sebagai agen, sebagai subagen, masih mengeluh-elukan posisi tersebut, sejatinya they not your leaders. Ya. Mereka belum bisa dikatakan pemimpin sejati untuk Anda. Gerbong yang Anda bawa, yang Anda saat ini ada di dalamnya, jika Anda menemukan pemimpin Anda berlaku seperti itu, maka segera tegur dia, nggak apa-apa, nggak ada masalahnya. Kita sama-sama belajar untuk bisa meningkatkan level kepemimpinan. Ya, ini quotes dari JCM, John C. Maxwell, yang sudah sekitar 50 tahun meneliti tentang tipe-tipe kepemimpinan. Oke, siap untuk next level? Ya, siap untuk pembahasan level yang kedua, people leadership. Siap, Coach. Ya, gas, kasih api-apinya dulu guys. Oke. People leadership level 2. Memimpin karena izin. Kalau tadi memimpin karena jabatan, yang sekarang level 2 adalah memimpin karena izin. Orang mengikuti karena keinginan mereka. Ya. Keinginan atas apa? Oke, kita bahas. Orang lain mau mengikuti karena keinginan mereka sendiri, mau ngikutin Anda. Kenapa mau ngikutin? Pengikut menemukan siapa sesungguhnya pemimpin mereka. Kalau tadi di level 1, mereka ngikutin Anda itu karena diminta. Ya. Kalau di level kedua, saat level kepemimpinan Anda sudah berada di level 2, mereka mengikuti Anda karena keinginan mereka. Karena mereka tahu siapa sesungguhnya pemimpin mereka. Yang level 2 nih. Lalu poin yang ketiganya apa? Anda tidak bisa memimpin orang lain jika Anda tidak menyukai mereka. Itulah yang tadi saya katakan. Anda dengan tim Anda jangan terlalu banyak keteraturan. Bangun hubungan emosionalnya, kedekatannya. Karena kalau misalnya Anda tidak membangun hubungan emosionalnya, bisa jadi Anda sebenarnya nggak suka dengan mereka. Dan tadi juga saya katakan, penelitian di Amerika pada tahun 2002 dari 900 orang, mereka yang mengikuti apa kata mentornya, bagaimana mentornya berlaku, ya. Tapi ingat ya, mentor yang seperti itu nggak bisa nyuruh Anda ketika dia berada di level kepemimpinan yang pertama. Ya. Ingat itu. Anda bisa mengikutinya, Anda bangun hubungan emosional yang lebih dekat, dan Anda mulai terjadi suatu ketertarikan, maka disitulah Anda sudah masuk ke dalam level yang kedua. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah hadis, sebetulnya ada apa namanya? Dikatakan ada beberapa tipe saat ilmu itu bisa dengan mudah untuk masuk, atau Anda tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 cara. Ya. Akhilan tanal ilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayanin. Ya. Yang pertama itu adalah uang. Tentunya Anda perlu untuk mengeluarkan harta Anda untuk mendapatkan ilmu. Anda perlu waktu yang panjang.
Anda perlu untuk bersiap diri, dan di situ ada poin di mana dikatakan dalam hadis tersebut adalah suhbatul ustazi, atau bagaimana cara Anda itu sebenarnya punya hubungan yang lebih dekat dengan guru Anda atau mentor Anda. Karena faktanya gini, Bapak Ibu sekalian, guru atau murid itu bisa mendapatkan keilmuannya dengan mudah saat gurunya ridho. Bukan gurunya Parido ya, maksudnya bukan Parido Mufti, bukan ya. Saat guru itu ridho ya, saat gurunya itu senang dan ikhlas, ilmu yang dia ajarkannya itu diterima oleh muridnya, maka itu akan cepat masuknya. Tapi kalau gurunya nggak ridho, mau sampai kapanpun Anda belajar, ilmu tersebut nggak akan masuk. Sama seperti di level ini, ya. Kalau Anda tidak suka, guru nggak ridho, ilmunya nggak akan masuk. Makanya pernah nggak Anda merasa seperti ini? Dulu waktu belajar matematika tuh sulit banget rasanya. SD, SMP, SMA belajar matematika tuh sulit. Tapi saat Anda sudah berada di mungkin mahasiswa atau sudah bekerja, tiba-tiba Anda mudah dalam menyerap matematika, dan Anda tiba-tiba kepikiran seperti ini. Oh, ternyata dulu guru saya ngajarin seperti itu tuh kepakainya di sini toh, gitu. Pernah nggak Anda merasa seperti ini? Atau belajar sejarah, atau belajar apapun, dulu kayaknya susah banget. Tapi ketika Anda berada di posisi sekarang, saat ini, zaman ini, Anda bilang, ih, ini kan dulu yang diajarin sama guru saya. Kalau Anda pernah merasakan seperti itu, artinya ridho guru Anda itu baru turun saat itu. Ya mungkin bisa jadi 1 hari, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1 windu, bisa jadi 1 abad. Ya, kalau Anda masih hidup ya. Bisa jadi ilmu itu baru turun karena gurunya baru ridho saat itu. Artinya apa guys? Leaders Anda itu punya kemampuan, punya keilmuan. Jika Anda memiliki level kepemimpinan yang lebih saat ini daripada level Anda, jangan sombong. Ya, tapi justru Anda bisa arahkan dia untuk bisa jadi lebih baik. Kayak tadi ya, ada yang mengatakan bahwasanya marketer kayaknya kamu lebih bagus jadi marketer dulu deh daripada harus jadi leader saya. Nggak apa-apa, terima dengan hati yang terbuka, ikhlas, niatkan hal itu untuk batu loncatan supaya lebih baik lagi ya. Oke. Selanjutnya, poin yang keempat. Dari kepemimpinan level 2 adalah orang-orang membangun hubungan yang kokoh dan bertahan lama. Oke, kita lanjut dulu. Jalur komunikasi terbuka. Pemimpin mendengarkan orang-orangnya dan orang-orang mendengarkan pemimpinnya. That's the second scale atau skala kedua. Pemimpin mendengarkan orangnya dan orang-orang mendengarkan pemimpinnya. Kalau Anda sudah tidak mulai tertarik dengan apa yang disampaikan pemimpin, artinya dia belum berada di level ini. Ya. Dan kalau pemimpinnya itu tidak juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahannya, itu juga dia belum ada di level ini. Contohnya gimana? Mak, ngomong nih ke mak leadernya nih. Mak, kayaknya saya punya ini deh, punya ide deh. Gimana kalau misalnya kita ketika ikut bazar, kita adain promosi. Kita minta ke MC-nya untuk announce booth kita misalnya. Terus kata maknya, nggak usah lah itu mah, nggak akan didengar juga. Nah, jika Anda masih berlaku seperti itu, Anda belum berada di level ini. Belum berada di level kepemimpinan yang kedua. Kenapa? Karena Anda tidak mau mendengarkan siapa orang yang memberikan ide, terutama itu dari bawahan Anda. Seperti itu. Itu artinya Anda masih belum memiliki level kepemimpinan di level yang kedua. Oke, next. Pemimpin dipercaya oleh timnya. Nah, Anda sebagai pemimpin atau sebagai leaders, Anda bilang, besok ikut bazar ya. Besok yang ikut bazar semuanya kumpul dulu, kita briefing. Yang perlu dipersiapkan A, B, C, D. Atau besok kita konsinyasi ya, masuk ke apotek-apotek. Yang perlu Anda siapkan flyer. Terus form pendaftaran, produknya jangan lupa Anda bawa, 5 produk aja, nggak usah banyak-banyak. Ini teksnya yang perlu Anda sampaikan nantinya. Mereka semua banyak berbondong-bondong ikut kepada Anda masuk ke dalam materi konsinyasi. Atau kalau dalam SR12 di tim kita itu namanya FOD, File Observation and Demonstration ya.
Anda juga nggak bisa melakukan FOD kalau Anda nggak punya level kepemimpinan. Nanti kita akan buka. Oke, selanjutnya level kepemimpinan yang di tahap 2 atau di skala kedua. Jangan tergoda untuk berhenti pada level ini karena Anda berhasil menciptakan lingkungan kerja dan bisnis yang menyenangkan untuk semua orang. Kalau Anda sudah berada dan Anda merasa ada di level ini, jangan tergoda, ingat masih ada 3 level di atas Anda. Ya. Level pertama itu adalah sebuah pemberian, Anda dihormati, Anda diikuti karena jabatan, tapi ingat kelemahannya Anda nggak bisa meminta waktu lebih dari mereka. Level kedua, di sini Anda diikuti karena memang mereka mengetahui siapa pemimpin yang mereka anggap itu patut untuk diikuti. Anda mendengarkan tim Anda juga Anda dengarkan apa masukannya. Itu ada berada di level ini. Ya. Selanjutnya, jika Anda telah berada di level 2, tadi saya sampaikan jangan pernah berhenti, masih ada 3 level berikutnya. Tetapi kekurangan dari orang yang sudah berada di level kedua dalam masalah kepemimpinan atau leadership-nya adalah pertama, dinilai terlalu lunak oleh beberapa orang. Ya, fokus kepada membina hubungan dan kebersamaan sehingga kurang fokus kepada prestasi performa. Dan yang paling bahaya ini adalah poin ketiga, pemimpin bisa Bu, tim ibu kenapa nggak berkembang? Iya Pak, soalnya subagennya pada meletre, pada nggak perform. Ya, kenapa timnya pada goyah gitu? Ya, kenapa emang nggak ada strategi yang dilakukan? Ada Pak. Oke, kenapa mereka masih bisa seperti itu? Saya tanya, berapa omsetnya subagennya? Ya 500.000 Pak, kadang 800.000. Sudah berapa bulan seperti itu Bu? Udah 2 tahun Pak. Jadi jadi subagen udah 2 tahun omsetnya 500.000 saya bilang. Iya Pak. Kenapa Anda tidak turunkan? Karena sesuai kode etik dan aturan yang sudah kami atur untuk memudahkan bisnis Anda, sebetulnya itu perlu diturunkan. Iya Pak, soalnya saya kasihan Pak kalau diturunin nanti dia kabur, nanti dia pergi. Bu, bayangkan ya Bu ya. Coba, Ibu sebagai agen ngasih diskon berapa ke subagen? Ngasih diskon berapa Bu? Ibu seorang agen. Ibu ngasih diskon berapa ke subagen? Coba saya tanya. Ketikan di kolom komentar. Oke, 10%. Berapa kewajiban minimal yang perlu dilakukan atau perlu dipenuhi oleh subagen dalam 1 bulan? Omset minimalnya. Coba. 4 juta. Kalau ternyata subagennya hanya ngomset 500.000, Ibu rugi nggak? Padahal Ibu cuma dapat marginnya 10%. Atau bahasa lainnya gini, Ibu ngasih diskon 30%, tetapi dia cuma ngomset 500.000. Padahal 500.000 itu kan omsetnya reseller. Kalau Ibu turunin dia ke level reseller, artinya Ibu dapat margin 20%. Atau cuma ngasih dia 20% doang. Ya kan? Kira-kira rugi nggak secara hitungan bisnis? Kalau secara hitungan bisnis pasti rugi. Tapi kenapa kok banyak yang terjadi seperti itu? Iya Pak, karena timnya masih mau kerja yang lain juga. Jadi dia meskipun udah subagen nggak capai 4 juta, ya nggak apa-apa lah. Nah, jika itu yang terjadi, hati-hati. Mungkin Anda dipercaya, mungkin Anda bisa membangun kedekatan dengan tim Anda. Tapi hati-hati, di level ini Anda bisa juga dimanfaatkan oleh tim Anda sendiri. Dengan cara apa? Ya udah, saya melas-melas aja sama dia. Nanti juga leadernya akan bilang, ya udah nggak apa-apa deh, 400.000, 500.000 juga. Yang penting saya dapat 30%. Coba bayangkan. Ini kekurangan dari level kedua.
Jadi Anda sudah bisa mempengaruhi, tapi satu hal yang perlu Anda perbaiki adalah Anda juga perlu tegas dan Anda perlu punya komitmen terhadap diri Anda, ya, agar tidak dimanfaatkan. Karena pola pikir level 2 itu seperti ini. Yang pertama, sejajar. Maksudnya gimana? Mari kita bekerja bersama-sama. Oke, it's okay. Lalu yang kedua, inisiatif. Saya akan mendekati Anda. Nah, ini seorang leader. Yang ketiga, melibatkan orang lain. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tadi ya, sama-sama bertukar pikiran. Anda mendengarkan pendapat tim mendengarkan pendapat Anda. Oke. Lalu kerjasama, bersama-sama kita bisa menang. Lalu dalam hal pelayanan, saya ada di sini untuk membantu Anda. Ini dalam masalah servis, orang dengan tingkat kedua, ada dalam masalah pelayanan ya, dia itu fully hospitality for you gitu ya. Dia selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Ini pola pikir mereka. Dan dalam sisi motivasi saya yakin Anda bisa melakukan ini, dan segi inovasinya adalah mari kita memikirkan dengan cara yang berbeda ya. Ini adalah pola pikir level 2 yang berbahaya adalah saat Anda sudah berhasil dimanfaatkan oleh orang atau tim di bawah Anda ya. Jadi kalau Anda merasa kayaknya saya, kalau tadi ya kita bahas ya, Anda merasa kayaknya saya bukan di level ini deh, karena kayaknya saya di level 3 deh. Tapi ternyata Anda mudah dimanfaatkan, artinya Anda masih berada di level yang kedua. Oke, cara memaksimalkan hubungannya sekaligus meningkatkan kepemimpinan Anda ke level yang selanjutnya. Yang pertama, saat kita berada di level 2, perlu diketahui bahwa hubungan saja tidak cukup. Anda perlu membangun komunikasi, Anda perlu membangun emosional, Anda perlu dekati leader Anda, leader mendekati bawahannya atau timnya, mentor mendekati tim yang sedang dia bangun juga, tetapi itu saja nggak cukup. Anda dan anggota tim harus bersama-sama mengembangkan diri. Karena kalau misalnya Anda yang sudah berada di level 2, membangun komunikasinya bagus, tetapi Anda tidak upgrade diri, itu banyak sekali ditemukan mitra-mitra SR12 yang dia justru dimanfaatkan oleh anggota tim di bawahnya. Ya, jadi ini hal yang perlu kita ketahui. Oke, dan selanjutnya panduannya untuk mengembangkan diri ke kepemimpinan tingkat 3 adalah terimalah orang apa adanya dan pahami bahwa setiap orang memiliki value atau memiliki nilai. Ada orang yang sensitif, ada orang yang bijak, ada orang yang ngambekan atau kemudian, ada yang kreatif, ada yang narsis, ada yang manja, ada yang tukang komplain, ada yang kritis ya. Atau kalau kita misalnya mau tarik dari sisi tipologi manusianya itu, ada yang melankolis, ada yang plekmatis, ada yang koleris, ada yang sanguinis ya. Atau kalau kita mau lihat dari profilingnya, ada yang creative in, ada yang creative out, ada yang thinking, ada yang ya semacamnya. Banyak sekali kepribadian, banyak sekali karakteristik dari setiap orang. Maka kalau Anda mau naik level, terimalah bahwasanya semua orang memiliki keunikannya dan nilainya masing-masing dari diri mereka. Anda nggak bisa membuat Anda itu menyenangi setiap orang. Karena kalau Anda berprinsip seperti itu, bisa jadi Anda sebagai pemimpin yang dimanfaatkan oleh tim di bawah Anda. Si sensitif, dia nggak mau nih kalau misalnya disinggung-singgung tentang omset misalnya. Tetapi orang yang kreatif, dia nggak akan tersentuh hal kreativitasnya kalau nggak disinggung. Nah, seperti itu ya. Orang melankolis, dia pengennya tuh dikasih bukti-bukti dulu baru dia bergerak. Tapi kalau orang sanguinis nggak perlu. Anda ajak saya makan tiap hari juga saya gerak. Anda ajak saya karaoke tiap hari juga saya berkembang, gitu ya. Setiap orang punya pola pembinaannya, pola bimbingannya masing-masing. So Anda sebagai orang yang menjadi pemimpin dan mau meningkatkan ke level 3, Anda harus menerima keadaan. Oke. Selanjutnya di level 3, production leadership. Ya. Kalau tadi yang kedua itu adalah people leadership, orang ngikutin karena mereka suka. Yang ketiga ini adalah production leadership. Memimpin karena sebuah produksi atau orang mengikuti karena apa yang Anda lakukan untuk tim. Ya. Kalau yang pertama orang ngikutin itu karena jabatan, level kedua itu orang ngikutin karena mereka itu mau ngikutin Anda. Orang yang level ketiga kepemimpinan itu kan mereka ngikutin Anda, mendengarkan Anda
karena apa yang Anda lakukan untuk tim. Maksudnya gimana? Guys, kita bahas. Kepemimpinan level 3. Pemimpin yang baik selalu mewujudkan banyak hal. Mereka memberikan hasil. Oke. Selain secara individual, mereka produktif, mereka juga bisa membantu tim menjadi produktif. Ini level 3. Level 3 tuh gini. Oke, level 1. Kita mulai review di level 1. Level 1, Anda memimpin itu karena sebuah pemberian, sebuah posisi, sebuah jabatan. Kita nggak bisa anggap ini sebagai kepemimpinan sejati. Anggap saja hanya di level terbawahnya. Level kedua, Anda itu diikuti karena mereka tuh menemukan sosok Anda itu patut untuk diikuti. Oke. Level ketiga, Anda itu diikuti karena Anda dianggap mampu memberikan hasil untuk mereka. Atau Anda ngikutin orang karena Anda tahu orang yang Anda itu ikuti itu memberikan dampak buat kita, buat tim kita. Contohnya gini, Anda masuk ke dalam bisnis SR12, nggak tahu harus ngapa-ngapain. Anda diminta sama leader Anda untuk kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang sedang Anda hadapi. Lalu Anda saat itu diminta untuk membuat strategi-strategi dalam bisnis. Contohnya apa? Contohnya Anda di 10 tim baru atau 10 orang baru dalam satu hari, dan Anda perlu lakukan itu secara konsisten. Lalu dengan Anda melakukan itu berdampak sebuah hasil kepada pertumbuhan bisnis Anda, itu Anda akan mengikuti orang yang meminta Anda melakukan itu. Karena dia bukan hanya produktif dari dirinya, tetapi dia bisa menjadikan Anda juga produktif. Ya. Sebagai tim maupun sebagai individu, saat Anda mengikuti apa yang dia minta, Anda juga ikut produktif seperti yang dia lakukan. Masuk ke poin ketiga. Kemampuan ini memberikan rasa percaya diri, kredibilitas, pengaruh, dan kepercayaan yang terus meningkat. Anda deket-deketin dia, kepercayaan diri Anda, kredibilitas Anda, rasa percaya diri terus itu meningkat. Karena pada hakikatnya manusia itu memiliki daya magnet ya guys ya. Seberapa kuat daya magnet Anda, itu yang akan terpancarkan kepada orang lain. Bagaimana cara membuat daya magnet itu semakin besar? Anda mulai harus terbiasa membuka diri. Oke. Ya. Poin yang selanjutnya, kepemimpinan level 3 mampu menarik orang lain yang juga sangat produktif. Inilah nilai lebih. Anda tahu ada salah satu distributor yang juga bisa menarik public figure untuk bisa menjadi timnya. That's she has the third scale of leadership. Dia punya skala level ketiga dalam sisi kepemimpinannya, sehingga diri dia produktif dan dia mampu menarik orang yang produktif lagi untuk mengikuti dia. Level 3. Level 1, Anda hanya diberikan jabatan, itu pemberian, bukan sebuah tindakan. Level 2, Anda diikuti karena mereka menganggap Anda patut untuk diikuti. Level ketiga, Anda seorang yang produktif dan Anda mampu menarik orang yang produktif juga untuk ikut kepada diri Anda. Itu kemampuan yang tidak dimiliki level 2 dan level 1. Ya. Oke. Selanjutnya, kepemimpinan yang produktif membuat orang-orang mempercayai sang pemimpin. Oke. Not just only, jangan kayak NATO ya. Just not no action talking only, bukan seperti itu. Tapi Anda juga membuat sebuah hal yang produktif sehingga tim Anda mengetahui that's the point, I have to follow it. Ya, saya harus ngikutin karena dia memang bisa saya percaya untuk memimpin saya. Kalau saya ikutin dia, saya ikutin pemimpin yang tipe kayak dia, saya juga akan produktif, saya juga akan berhasil, saya akan percaya diri. Itu level Anda di level ketiga. Anda bisa menarik orang produktif lainnya untuk ikut dalam kapasitas tim Anda. Oke, selanjutnya kepemimpinan yang produktif menjadi contoh dan standar yang bisa dilihat dengan jelas. Ada buktinya seperti apa, itu terlihat jelas. Ya. Oke, kepemimpinan level 3 ini juga membuat gambaran akan masa depan menjadi jelas dan realistis. Itulah fungsinya Anda membuat goal setting. Ya. Anda mau apakan tim Anda mau bawa kemana tim Anda yang saat ini berada di level subagen, mulailah untuk membuat gambaran-gambaran tersebut. Buatlah sebuah afirmasi yang positif.
Katakan dalam diri Anda sebagai self-talk yang positif, that's you can be. Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang membawa tim Anda sukses semuanya. Ya, itu gambaran dari pemimpin yang punya visi, bukan hanya mensukseskan diri, tetapi juga mensukseskan orang lain. Buat gambaran itu jelas, realistis, ya, terukur. Anda bisa bayangkannya seperti ini. Contoh misalnya sekarang Anda reseller, Anda katakan seperti ini, dalam 2 bulan ke depan saya pasti bisa menjadi distributor. Itu nggak realistis, itu nggak jelas, dan nggak akan bisa keukur. Karena memang tidak akan bisa. Tapi kalau misalnya Anda saat ini reseller, dalam 1,5 tahun ke depan, Anda menargetkan untuk bisa menjadi distributor, itu bisa. Anda sekarang reseller, Anda menargetkan 1 tahun ke depan Anda jadi distributor, itu bisa. Dalam 1,5 tahun ke depan, Anda sebagai distributor dan memiliki omset 300 juta per bulan, itu bisa. Gitu. Nah, Anda buat gambaran-gambaran seperti itu. Karena pemimpin di level ini, dia mampu untuk bisa membuat gambaran tentang sebuah vision. Vision itu diambil dari kata visi itu diambil dari kata vision atau penglihatan. Artinya gimana? Anda kalau misalnya mau membuat visi untuk tim Anda, untuk bisnis Anda harus bisa melihat secara jelas dulu nih, ukurannya kayak gimana, akan sampai atau enggak, gitu. Terus di level ini adalah kepemimpinan yang produktif memecahkan banyak masalah yang sulit, banyak bahkan menyakitkan. Anda sebagai seorang problem solver, Anda berada di level ini. Kalau di level kedua kepemimpinan Anda, saat ada tim yang curhat kepada Anda tentang sebuah masalah, tentang sebuah problem, yang terjadi adalah seperti ini. Ya sama, saya juga kayak gitu. Nah, kalau masih kayak gitu artinya masih berada di level yang kedua. Kalau di level ketiga, Anda sudah bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. You can fix the problem. So you can be the problem solver for your team, ya. Lalu selanjutnya adalah memimpin dan mempengaruhi orang lain menjadi menyenangkan. Ini daya magnetnya, dan Anda juga memiliki pancaran yang luar biasa, ya. Sehingga Anda bisa membuat orang lain menjadi senang ketika berada di dekat Anda. Selanjutnya, pemimpin bisa mendorong terjadinya perubahan dan menciptakan kemampuan untuk terus membangkitkan diri. Ini sama-sama grow up, sama-sama membenahi, sama-sama membuild kapasitas untuk bisa terus upgrade ke level-level yang berikutnya. Dan kepemimpinan level ketiga ini adalah dasar untuk membangun tim. Jadi kalau Anda mau membangun tim yang solid, Anda mulailah untuk berada pada level kepemimpinan di level yang ketiga ini. Level ketiga ini gimana? Anda produktif dan Anda bisa menarik orang-orang produktif lainnya untuk bisa masuk ke dalam tim Anda atau mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Bagaimana cara memaksimalkannya untuk bisa naik ke potensi atau skala yang keempat? Pertama, mulai fokus untuk membantu orang lain menghasilkan produksi yang tinggi. Yang kedua, luangkan waktu untuk menemukan area kontribusi setiap anggota tim. Yang ketiga, bangunlah tim Anda dan gambarkan masa depan tim. Jadi kalau tadi di level ketiga, Anda membangun visinya untuk Anda. Level keempat, kalau Anda mau naik ke level yang keempatnya, maka bangun visinya itu untuk tim Anda juga. Ya. Selanjutnya bangunlah tim Anda dan gambarkan masa depannya tadi, ya. Dan selanjutnya pahami dan temukan hal-hal yang mempengaruhi kinerja tim. Jangan abaikan kepemimpinan di level 2, yaitu membangun emosional, ya, atau membangun kedekatan. Lalu praktekkan prinsip Pareto, fokuskan 80% waktu Anda pada 20% hal terpenting. Kalau menurut Anda itu nggak perlu untuk dilakukan, so leave it, tinggalin, ya. Karena kita bantu untuk orang itu punya produktivitas yang tinggi. Jadi untuk hal-hal yang remeh-temeh, nggak penting, nggak perlu, kita pakai hukum Pareto. 80% ya dari 20% yang nggak penting, kita tinggalin. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke level yang keempat, duplication leadership. Memimpin karena kemampuan mengembangkan orang lain. Orang mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Poinnya adalah, pemimpin menjadi besar karena kemampuannya memberdayakan orang lain. So, pemimpin menggunakan posisi, relasi, dan produktivitas untuk mengembangkan anggota timnya. Lalu selanjutnya, memimpin level 4 membutuhkan kedewasaan dan keahlian yang sangat tinggi. Ada 4 hal yang menghalangi seorang pemimpin, yaitu pertama, keegoisan, rasa nggak aman, pandangan jangka pendek, dan kurangnya komitmen. Anda di level pertama karena sebuah jabatan. Level kedua itu karena orang
orang menganggap Anda memang perlu diikuti. Level ketiga itu karena hal produktivitas yang Anda lakukan bisa menarik orang dengan produktivitas yang sama ikut kepada Anda. Dan level yang keempat itu adalah Anda membuat sebuah proyeksi, sebuah proyek di mana Anda membangun orang lain. Ya. Jadi bukan hanya Anda yang sukses, bukan hanya Anda yang hebat, tetapi Anda membuat orang lain juga hebat. Itulah di level keempat. Tetapi sayangnya ada hal yang dibutuhkan, ketika Anda ingin berada di level ini. Hal yang dibutuhkan itu pertama adalah kedewasaan, itu pasti. Kedewasaan akan apa? Pertama akan keegoisan. Keegoisan bagaimana? Anda tidak perlu lagi menganggap diri Anda itu harus dianggap penting. Hilangkan, Anda perlu menghilangkan itu untuk bisa memproyeksikan orang lain. Lalu yang kedua, rasa tidak aman. Rasa tidak amannya gimana? Anda sebagai atasan, Anda takut untuk mengembangkan orang lain karena takut posisi Anda tergeser. Nah, ya, saya ulangi. Anda sebagai leaders yang memiliki tim, tetapi Anda khawatir jika Anda membantu orang lain itu berkembang, posisi Anda tergeser. Atau gini, Anda seorang distributor, Anda nggak mau bantu tim Anda itu supaya lebih hebat dari Anda. Nah, itu yang tidak baik, itu yang tidak benar. Anda belum berada di level ini kalau Anda masih berpikir seperti itu. Keegoisan, rasa takut, pandangan jangka pendeknya, ngapain gue bantuin nih orang? Toh juga ntar kalau jadi distributor, omsetnya masuk ke dia sendiri, itu jangka pendek. Ya, Anda belum ada di level itu kalau masih berpikiran seperti empat hal yang egois ini. Dan yang kelima itu adalah, dan yang keempat itu adalah kurangnya komitmen. Karena pada dasarnya level keempat ini adalah memproyeksi orang lain supaya bisa juga berkembang. Itu kalau Anda punya kepemimpinan di level 4. Nah, pemimpin level 4 ini mereproduksi diri mereka sendiri, ya. Mereproduksi itu artinya apa? Membuat ulang atau menciptakan kembali atau memproduksi kembali atau membangun kembali orang lain seperti diri Anda. Nah, itu di level ini. Langkah pertama, saya melakukannya itu karena sebuah kompensasi. Langkah kedua, saya melakukannya dan kamu bersama saya. Itu menjadi contoh. Anda contohkan dulu, baru mereka menduplikasi. Lalu langkah ketiganya itu, Anda melakukannya dan saya bersamamu. Yang keempat itu, Anda melakukannya. Dan yang kelima itu, Anda melakukannya dan seseorang belajar kepadamu. Itu reproduksi. Sebetulnya dalam konsep FOD itu dilakukan seperti itu ya, field observation and demonstration. Kalau ada di sini mitra-mitra yang berasal dari wilayah Jawa Tengah dan pernah mengikuti konsinyasi ke apotek-apotek, sebetulnya itu adalah proses daripada hal ini, daripada proses kepemimpinan level 4. Saya melakukannya, waktu itu masuk ke dalam apotek mencontohkannya. Lalu hal yang kedua, saya juga ikut melakukannya dan orang itu dua orang yang saya ajak masuk ke dalam apotek juga ikut bersama saya. Hal yang ketiga, yang melakukan bukan lagi saya, tapi saya tetap bersama Anda. Lalu yang selanjutnya, Anda lakukan sendiri tanpa saya. Dan yang kelima, Anda melakukannya dan duplikasi kepada orang yang di bawah Anda. That's the point of the scale 4, ya. Skala keempat dalam level kepemimpinan adalah Anda bisa mereproduksi diri Anda kepada orang lain. Syaratnya Anda harus punya kedewasaan yang tinggi, buang rasa egois Anda, buang rasa takut Anda. Mereka yang Anda ajarkan, ya, dan berkembang lebih dari Anda, harusnya Anda bangga, bukan takut, ya. Jangan pernah khawatir orang lain itu jauh berkembang daripada Anda. Karena sebetulnya leaders yang baik, guru yang baik, ayah yang baik adalah pada saat anaknya, timnya, bawahannya itu bisa berprestasi lebih daripada diri Anda. Oke. Banyaknya pemimpin yang tercipta dalam tim akan membantu meningkatkan kinerja semua orang. Rumusnya itu atau filosofinya itu sama seperti kereta Shinkansen, ya.
Dari setiap gerbongnya dia memiliki lokomotif sehingga dia mampu menggerakkan gerbongnya secara mandiri, tidak seperti kereta yang masih ada kebanyakan di negara kita yang hanya berpenggerak di depan atau di belakangnya ya, atau satu lokomotif dan menarik banyak gerbong. Itu sangat menyulitkan, sangat memberatkan. Itulah kenapa kereta Shinkansen menjadi moda transportasi darat tercepat saat ini. Karena setiap gerbongnya dia memiliki lokomotif penggerak untuk dirinya sendiri, dia tidak membebani orang lain. Oke. Lalu bagaimana cara memaksimalkannya untuk dapat meningkatkan ke level yang kelima? Yang pertama, mulailah proses pengembangan diri. Jangan pernah bekerja seorang diri, karena pada sejatinya sudah di level ini itu bekerja secara teamwork. Lalu ciptakan energi positif dan motivasi orang lain untuk meraih prestasi dan berkembang. Anda jangan pernah takut orang lain melebihi kapasitas Anda. Itu adalah merupakan pemikiran yang feodalism ya. Anda khawatir orang lain itu bisa meraih keberhasilan lebih daripada diri Anda atau berkembang lebih daripada diri Anda. Yang ketiga, poin yang keempat, jangan merasa takut akan digantikan oleh orang-orang yang kita kembangkan ya. Dan sebagai pemimpin tetaplah terbuka, selalu bisa dihubungi, jadilah contoh yang baik dan jadilah pelatih yang baik. Dan yang terakhir, komitmen waktu dan usaha untuk mengembangkan orang lain. Anda nggak pernah hitung-hitungan waktu saat Anda ingin orang yang Anda kembangkan itu bisa baik. Oke. Nah, itu tadi. Dan yang kelima, ini adalah memimpin karena menguasai pribadi. Orang mengikuti karena siapa diri Anda dan apa yang Anda wakili. Ya, tingkat tertinggi dan tersulit dalam kepemimpinan. Ini ada di level 5. Lalu mungkin kebanyakan orang belajar untuk menapaki dari level 1 hingga 4, namun level 5 membutuhkan banyak usaha, keahlian, kemampuan yang tinggi, dan perhatian ekstra. Lalu mereka yang punya bakat memimpinlah yang mencapai level ini, dan pemimpin level ini mengembangkan orang lain agar menjadi pemimpin level 4. Kalau tadi di pemimpin level 4, dia mereproduksi orang lain, itu seperti yang dia lakukan di level 1, 2, 3. Kalau pemimpin dengan kapasitas level 5, dia mereproduksi atau menciptakan orang lain lagi, menjadi orang yang berada di level 4 dalam skala kepemimpinan. Ya. Level 5 ini level puncak, bukanlah tempat untuk berhenti, namun tempat untuk melakukan reproduksi. Ya, reproduksi untuk mengembangkan orang bisa jadi ke level 4 lagi. Gitu. Pemimpin level 5 seringkali memimpin lintas jabatan, organisasi, dan kadangkala juga lintas industri. Jadi biasanya dia tidak hanya memimpin satu hal atau hanya satu lingkup, tapi juga banyak hal. Ya. Kekurangannya berada di puncak bisa membuat Anda merasa bahwa tujuan Anda sudah selesai, terus Anda tidak mau mengupgrade diri, dan itulah yang membahayakan karena bisa jadi Anda akan semakin tertinggal, ilmu yang Anda dapatkan itu sudah lawas, usang, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, ya. Dan berada di puncak bisa membuat Anda merasa terlalu penting, ya. Anda merasa terlalu penting sehingga ketika Anda memiliki pemikiran kalau nggak ada gua ini nggak jalan, itu salah. Dan yang terakhir adalah mencapai puncak bisa membuat Anda kehilangan fokus. Oke. Bagaimana caranya mengembangkannya? Teruslah membimbing calon pemimpin level 5. Ya tadi ya, level yang keempat. Lakukanlah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin level 5 dalam tim. Rencanakanlah siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Anda dan tinggalkanlah keadaan positif sebagai hasil dari kepemimpinan Anda. Oke. Oke, sampai sini mau ada yang tanyakan? Monggo, silakan kita buka sesi pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, seluruh mitra FR12 dipersilakan untuk bertanya dan raise hand ya. Benar-benar materinya tuh daging banget karena semuanya itu akan berdampak ke diri sendiri sama ke tim-tim yang kita punya ya Bapak Ibu ya. Oke, ada di sesi pertanyaan Ibu dipersilakan untuk bertanya. Oh, yang Ada guys.
Ya, dipersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Raise hand terlebih dahulu. Oke. Ya, Wah, sepertinya kayaknya semuanya paham semua ya, Coach ya. Sampai kalau nggak ada yang bertanya, saya ya ada nih dari Arifatul Istofia. oke, Maaf Coach, yang level silahkan. 1, 2, 3, maaf soalnya tadi ketinggalan. Oke, level 1, 2, 3 itu yang pertama, level kepemimpinan karena sebuah jabatan. Jadi itu sebuah pemberian, Anda diberikan sebuah jabatan, Anda nggak bisa meminta orang lain itu untuk berinisiasi melakukan hal yang Anda inginkan, karena pada dasarnya hubungan Anda dengan dia secara kepemimpinan itu hanya sebuah kontrak ya. Kontrak di mana Anda wajib untuk mengikuti apa yang diminta. Gitu. Karena Anda mengikutinya itu karena sebuah jabatan. Level yang kedua, Anda mengikutinya karena memang Anda punya kapasitas yang membuat orang yang yakin bahwasanya, oh ini loh pemimpin saya. Kenapa seperti itu? Karena Anda mendengarkan apa pendapat dari tim Anda, dan tim Anda juga menyampaikan pendapatnya kepada leader Anda. Dan semua terjadi secara hubungan yang harmonis, dan tidak adanya peran seperti ini. Lah ngapain saya dengerin ide tim saya? Orang dia juga belum membuktikan apa-apa. Nah kalau Anda seperti itu, berarti itu belum berada di level kedua. Kalau level kedua itu hubungan emosional Anda itu sudah terbangun, tetapi ingat bahwasanya kalau Anda sudah berada di level kepemimpinan yang kedua, Anda memiliki komitmen untuk upgrade diri. Karena kalau enggak, Anda bisa jadi pemimpin yang tertinggal, dan Anda bisa jadi masuk ke dalam kategori kepemimpinan yang dimanfaatkan oleh tim. Dan kalau level ketiga, di situ adalah Anda secara level kepemimpinannya mampu menciptakan sebuah hal yang bersifat produktif, dan Anda mampu mengikat atau menarik orang lain untuk ikut ke dalam tim Anda. Jadi orang yang produktif secara dirinya bisa Anda tarik ke dalam tim Anda. Seperti itu. Pemula coach, butuh jurus itu nawarin produk terus mau beli konsumennya. Oke. Pemula coach butuh jurus gitu nawarin produk terus mau beli konsumennya. Yang mau dibeli konsumennya atau konsumennya mau beli produk kita. Cara membuat orang lain itu butuh jurus jitu. Jurus jitu yang pertama ketika Anda mau nawarin produk adalah hal Anda harus coba produk tersebut. Anda harus pakai produk tersebut. Anda harus punya pengalaman gimana saat Anda pakai produk tersebut. Dan Anda harus yakini produk tersebut itu memang bermanfaat buat Anda setelah Anda merasakan hasilnya. Kalau Anda sudah menjadi pengguna, Anda mau nawarin kayak gimana pun, itu akan bisa secara real dirasakan oleh konsumen. Kalau Anda belum coba, Anda belum gunakan, itu Anda sulit untuk nawarin. Mau kayak gimana pun jurusnya, itu akan sulit. Ya, hal pertama sebelum kita lakukan ke strateginya, Anda harus gunakan dulu produknya. Gitu ya, Mbak Sofia. Oke. Terus, Umi Salamah, kiat-kiat untuk menguatkan emosional kita ke mitra-mitra coach, karena saya termasuk susah. Mungkin karena basicnya pemalu, rada introvert, itu gimana? Oke, kalau Anda merasa Anda itu introvert, Anda harus keluarkan diri Anda sehingga Anda jadi ekstrovert. Dah. Anda kan sudah sadari ya, Anda sudah sadari kenapa kok emosional Anda kurang kuat, karena Anda merasa di situ diri Anda introvert. Anda pemalu sehingga kurang bisa untuk membawa tim. Ya sudah, Anda sudah sadar itu bagus. Artinya Anda tinggal temukan jalannya untuk merubah diri Anda. Kalau Anda merasa introvert, rubahlah menjadi ekstrovert. Gimana caranya, coach? Sering-seringlah berbaur dengan orang di luar sana. Jangan hanya di dalam rumah saja, jangan hanya terlalu mengandalkan online atau marketplace ya, tapi keluar, temui siapapun orangnya, temui, ajak ngobrol ya. Kalau untuk mengubah diri Anda dulu, nggak melulu harus tentang Anda nawarin produk. Anda hanya tinggal berkenalan nama, save nomor, itu saja yang paling utama. Anda nggak perlu nawarin produk ya.
Atau bisa juga kayak gini, Anda nggak perlu bawa produknya, tapi sebetulnya Anda nawarin produk. Halo Pak, mau kemana? Misalnya dia di stasiun atau di mana, di terminal, oh mau ke Tanah Abang, sama kebetulan saya juga mau ke Tanah Abang. Wah, Bapak biasa naik kereta? Iya biasa, Alhamdulillah Pak. Capek atau enggak Pak kalau naik kereta? Ya kadang capek Mas, kalau misalnya gelantungan, apalagi pulang kerja. Wah iya sama juga, saya udah berapa tahun ini naik kereta, kadang capek Pak. Tapi Alhamdulillah, saya dapat produk yang bagus ini, saya setelah pakai lumayan berkurang rasa capeknya, karena biasanya tuh pulang kerja langsung tidur, ini saya bisa main dulu sama anak. Kebetulan Pak produknya ini nggak saya bawa, tapi saya rasanya pengen banget Bapak cobain produknya. Gini aja Pak, saya boleh minta izin kontak Bapak, nanti saya kasih tahu apa-apa aja khasiat dari produk ini. Itu paling enggak, Anda nggak perlu nawarin seakan-akan Anda nggak jualan, tapi sebetulnya Anda di situ sedang prospek orang. Minimal itu saja lakukan setiap hari kalau Anda introvert. Karena orang introvert itu kan menganggap diri dia itu nggak mau terbuka, nggak mau membagikan apa yang ada di dalam pikirannya, idenya ya. Itu kekurangan, kelemahan. Tapi orang introvert punya kekuatan, dia nggak akan pernah bocor tentang informasi. Ya, tapi kalau Anda ingin merubah dan Anda sudah sadari hal itu yang membuat Anda malu untuk gabung bersama tim, maka lakukanlah hal-hal yang membuat diri Anda tidak lagi merasa malu. Dengan cara apa? Keluar, cari orang baru, lakukan apa yang seperti tadi saya sampaikan. Gitu. Meyakinkan mitra untuk mencari mitra. Bagaimana? Karena kalau reseller kan nggak dapat profit. Meyakinkan mitra untuk mencari mitra bagaimana? Karena kalau reseller kan nggak dapat profit. Maksudnya gimana nih? Nggak dapat profit. Oh mungkin gini saya tangkap ya. Gimana caranya meyakinkan mitra atau mitra reseller mencari reseller yang baru? Ya yakinkan saja bahwasanya produk Ester ini kan bisa dijual dari dua skema. Skema yang pertama itu dari sharing profit, dan keuntungan yang kedua atau skema yang kedua dilakukan dengan cara dia langsung jualan ke end user atau customer ya. Silahkan pilih saja mana yang menurut dia itu lebih menguntungkan. Kalau Anda nggak bisa menyajikan, Anda tanya dulu ke tim Anda. Anda mau dapat keuntungan dari yang mana? Mau dari jualan produk atau dari ngerekrut orang baru? Karena kalau ngerekrut orang baru kan dia juga dapat keuntungan. Mau dari yang mana? Tanyakan ke dia, pastikan dulu dia komitmen dengan apa yang dia jawab. Barulah di situ kita bisa yakinkan. Karena kalau kita tidak bisa mengetahui dia atau keinginan dia itu dari yang mana, kita nggak bisa meyakinkannya. Gitu. Jadi perlu diketahui dulu ya Mbak Hana. Nanti kalau misalnya sudah tahu mau dari mana dia yakinnya, boleh chat lagi ke saya. Tadi Kak Yusti sudah sampaikan nomornya ya. Oke. Selanjutnya Fadila. Cara mengembangin di level gimana ya coach? Cara ngembangin di level gimana ya coach? Karena saya terkadang ada gagalnya pendekatan dengan tim. Karena selalu saya yang mendekat tim, sedangkan tim sebagian ada yang malas untuk maju. You have to prove it first. Anda perlu buktikan dulu Anda itu mampu. Anda perlu buktikan dulu Anda itu menjadi orang yang dianggap bisa membawa dia ke dalam bisnisnya yang sukses. Anda perlu yakinkan itu dulu ke dia. Anda perlu buktikan dulu sehingga dia bisa mengikuti Anda. Karena orang yang mengikuti itu akan dipengaruhi dari beberapa faktor juga ya. Faktor dari tipologi manusia pun itu juga berpengaruh. Seperti yang saya sampaikan, orang sanguinis, Anda kasih bukti-bukti, data-data segala macam, dia nggak akan langsung join juga. Dia nggak akan langsung ikut juga ke dalam diri Anda gitu. Orang sanguinis tipenya gimana? Anda perlu hahaha sama dia. Anda perlu ajak sesuatu yang membuat dia terhibur, tertarik, baru dia mengikuti Anda. Tapi kalau orang melankolis, Anda ajakin hahaha, ketawa-tawa, dia nggak akan ikut. Dia mau ikutnya gimana? Ini testimoninya, ini produknya bagus, ini legalitasnya seperti ini, profil perusahaannya lengkap, produknya pun juga dengan repeat order yang tinggi, baru dia mau ikut. Bukti dan juga data-data itu itu dibutuhkan untuk orang yang secara tipologi kemanusiaan itu adalah melankolis. Gitu.
Oke, karena waktu kita sudah mendekati terakhir nih ya. Esti Mutmainah terakhir. Bagaimana jika tim tidak mau dipimpin coach, lebih memilih sekehendak dia, ambil materi sendiri dari Telegram dan merasa cukup. Anda sebagai seorang leader tidak punya kewajiban untuk meminta dia mengikuti apa yang Anda perintahkan. Sunatullahnya, prinsip dasarnya adalah Anda tidak bisa merubah nasib orang lain, ya. Tapi membantunya itu bisa. Kalau dia merasa dia bisa melakukannya dengan cara tersendiri, sudah. Jangan paksakan diri Anda untuk menarik dia ikut kepada Anda. Nggak bisa. Seorang Rasulullah pun tidak bisa mengubah pamannya untuk ikut ke dalam agama Islam. Seorang Rasul yang memang seorang utusan. Kita perlu sadari kita manusia biasa, kita hanya dianugerahkan kemampuan untuk mengembangkan diri kita, untuk memantaskan ada di level mana diri kita. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk mengubah nasib orang tersebut. Ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya yang bisa merubah nasib, takdir daripada mereka adalah diri mereka sendiri. Bahkan Allah tidak bisa. Ya, Allah tidak merubahnya. Apalagi kita. Jadi kalau ada tim yang seperti itu, nggak usah ambil pusing, terus ingatkan saja, terus bimbing saja. Tapi kalau dia punya caranya sendiri, so this way they have choose ya. Jadi jangan pernah memaksakan. Oke, terima kasih atas kesempatan kita sharing pada hari yang berbahagia ini. Semoga diskusi ini membawa keberkahan dan bernilai pahala. Dan semoga malaikat-malaikat yang berada di samping Anda mencatat Anda sebagai orang yang hadir sebagai tolabul ilmi, menuntut ilmu, dan itu sebagai pemberat mizan di yaumil qiyamah kelak. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya terdapat kesalahan, kata, ada yang kesinggung ya. Saya mohon maaf, semoga kita bisa bertemu secara offline dan kita bisa saling berkomunikasi secara lebih dekat secara emosional ya. Saya kembalikan kepada Kak Yusti Veronica Siahaan. Oke, baik. Terima kasih Coach Yusuf. Masya Allah banget. Ini bahkan pemimpinnya saja ada level-levelnya ya. Oke, sudah di penghujung acara. Ya, saya ini selesai. Tapi sebelum tutup, kita foto bersama dulu. Ya. Dan kalau kita foto bersama dulu, itu bisa untuk menghidupkan kameranya dan berikan senyuman yang baik. Hitungan 1, 2, 3, semuanya siap ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi ya. Insya Allah ini senyumnya menarik banget. Ya. 1, 2. Oke, alhamdulillah. Semoga materi yang disampaikan Coach Yusuf itu semoga bisa jadi kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Kita berikan tepuk tangan Coach Yusuf. Semoga seluruh kita semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.